Societas Ibi Ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah hukum adat. Dalam video ini, kita akan menyampaikan suatu topik yang dibahas di dalam makalah yang sudah kami buat. Apa itu? Tetap saksikan video ini ya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, hidup di dalam keberagaman. Keberagaman tersebut diperlihatkan dari perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, budaya, dan segala bentuk keanekaragaman lainnya. Salah satu perbedaan yang disebutkan tadi adalah adat. Adat sendiri berbeda di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya di dalam bingkai negara Indonesia. Adat sendiri menghasilkan suatu hukum atau bisa kita sebut adat bisa menciptakan suatu hukum yang dinamakan dengan hukum adat. Nah, masing-masing masyarakat yang ada di Indonesia, yang dalam hal ini adalah masyarakat hukum adat, itu memiliki hukum adatnya masing-masing dan memiliki sistem penyelesaian dalam menangani masalah-masalah hukum di dalam masyarakatnya masing-masing. Baiklah teman-teman semua, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman kita sebelumnya. Cicero pernah menyatakan bahwa di setiap masyarakat, mau sekecil apapun itu lingkupnya, tentunya ada hukum yang mengatur dan menjadi pedoman hidup. Hal seperti itu terjadi pula dalam susunan masyarakat Indonesia yang majemuk. Salah satunya adalah masyarakat suku Bunggu. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa suku Bunggu ini memiliki hukum adatnya sendiri. Salah satu hal yang unik pada masyarakat Bunggu adalah mengenai penyelesaian perkara yang tergolong ke dalam tindak pidana kesusilaan. Penyelesaian pidana dalam hukum adat yang terjadi dalam suku Bunggu ini dikatakan unik karena dalam hukum positif tertulis Indonesia masih ada hal-hal yang belum diatur di dalamnya. Namun, tidak dapat dipungkiri pula, hukum adat yang diakui oleh hukum tertulis di Indonesia tentunya memberikan banyak manfaat pula. Salah satunya adalah sebagai pelengkap tata hukum tertulis di Indonesia yang masih memiliki kekurangan. Nah, teman-teman semua, pembicaraan mengenai delik pidana dan penyelesaiannya dalam suku Bunggu ini akan menjadi pembuka wawasan dalam melihat bagaimana hukum yang hidup sesuai kebiasaan dan kepribadian masyarakat menyelesaikan sebuah perkara yang biasa ditangani oleh hukum tertulis di negara ini. Oleh karena itu, semoga dengan apa yang disampaikan ini bisa menjadi penyadaran dan juga penambah wawasan tentang pentingnya posisi hukum adat di dalam tatanan hukum Indonesia. Saya Sarah Raudlatul Aulia, NIM 1900828 akan menjelaskan mengenai landasan teori dalam makalah kami. Yang pertama ialah delik kesusilaan. Delik kesusilaan berasal dari dua kata, yakni delik dan kesusilaan. Delik merupakan kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang. Kemudian kesusilaan merupakan suatu perbuatan mengenai ada kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat. Jadi delik kesusilaan merupakan delik yang berhubungan dengan kesusilaan. Kemudian ialah pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa. Kemudian, adapun sanksi. Sanksi merupakan ancaman hukuman yang merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau aturan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Agani dengan NIM 1902185. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pelanggaran delik asusila dalam hukum adat pada masyarakat suku Bunggu atau Topakawa. Nah, pelanggaran merupakan tindakan yang menyalahi aturan. Sedangkan yang dimaksud dengan delik adalah tindakan yang menyalahi hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang, yang dimana perbuatan tersebut dapat dihukum menurut undang-undang. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat hukum adat memiliki serangkaian peraturan hukum yang mana peraturan tersebut berlaku bagi masyarakat hukum adat tersebut. Nah, lalu bagaimana sih delik asusila pada masyarakat suku Bunggu ini atau Topakawa?
Nah, jadi delik asusila pada masyarakat suku Bungku ini berlaku di seluruh Mamuju Utara. Saya akan menjelaskan mengenai 5 hal delik asusila. Apa saja? Yang pertama ada fone, V-O-N-E. Nah, jadi fone itu perbuatan menghamili perempuan yang mana sang laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab. Yang kedua ada nibore. Jadi nibore itu merupakan hubungan badan atas dasar suka sama suka, namun sang laki-laki tidak mau menikahi perempuannya gitu. Nah, hal ini sama ya kayak di Indonesia, ada istilah fornifikasi. Nah, jadi fornifikasi itu jika ada 2 orang perempuan dan laki-laki berhubungan badan atas dasar suka sama suka, maka hal tersebut tidak dijatuhi hukuman. Mengapa? Karena katanya tidak ada yang dirugikan. Beda ceritanya jika di antara keduanya atau salah satu di antara keduanya itu telah menikah dan dia berhubungan badan dengan orang lain. Nah, itu dapat dimasukkan dalam delik perzinahan seperti itu. Yang ketiga ada nafwalo. Nah, nafwalo adalah tindakan berzinah dengan istri orang dan membawa lari perempuan yang disukainya itu. Selingkuhan dibawa lari. Dan yang ketiga ada naboga besi. Nah, jadi naboga besi merupakan pemerkosaan atau memaksa seorang wanita untuk bersetubuh. Dan yang kelima ada pawampi dayo. Jadi pawampi dayo itu pemerkosaan dan pembunuhan seperti itu. Jadi ada 5 hal yang tadi saya jelaskan. Yang pertama itu ada fone, yang kedua nibore, yang ketiga itu nafwalo, yang keempat pawampi dayo, dan yang terakhir naboga besi. Di mana kelima hal ini berintikan pada sebagai penghargaan bagi harkat dan martabat seorang perempuan. Nah, jadi dalam aturan-aturan di suku Bungku ini atau Topakawa sebagai upaya untuk melestarikan dan menemukan kembali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat hukum adat tersebut di Topakawa ini. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mengenai asusila. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia dengan NIM 1804630. Di sini saya akan menjelaskan arti kesusilaan dalam komunitas adat suku Bungku. Nah, arti kesusilaan jika diartikan memiliki definisi yang singkat dan juga sederhana. Namun jika kita kaji lagi lebih dalam, ini menjadi pengertian yang cukup luas. Nah, kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subjektif. Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika kita bandingkan dengan bangsa dan juga suku bangsa. Misalnya adalah jika perempuan dan laki-laki berpegangan tangan itu merupakan hal yang biasa saja dilakukan di Amerika Serikat maupun Indonesia. Namun hal ini berbeda jika dilakukan di Saudi Arabia. Nah, berbeda dengan pengertian kesusilaan pada umumnya, dalam komunitas adat suku Bungku ini mengartikan kata kesusilaan merupakan suatu hal yang dapat membedakan antara manusia dan juga hewan. Hal yang dimaksud adalah sesuatu hal yang dapat membedakan antara kebajikan dan juga keburukan. Kebajikan di sini adalah diartikan sebagai manusia dan keburukan di sini itu diartikan sebagai binatang. Nah, ungkapan ini juga telah dijelaskan oleh Andi Zainal Abidin, yaitu pandangan hidup yang mengandung etika pembedaan antara manusia dan juga binatang. Dengan adanya rasa antara manusia dan juga binatang, dengan adanya rasa harga diri, harkat dan martabat, serta kehormatan kesusilaan yang melekat pada manusia, yang mengajarkan moralitas kesusilaan berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban untuk dijadikan pedoman hidup guna menjaga dan mempertahankan atau meningkatkan harkat dan martabat manusia dan juga kelompoknya. Di sini ada 5 perbuatan kesusilaan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan membatasi pergaulan antara lelaki dengan perempuan, dengan cara memperbaiki hati, mulut, busana, gerak-gerik, dan pergaulan antara sesama manusia dan juga laki-laki. Jadi kiranya dapat dikatakan bahwa pada awalnya aturan-aturan hukum adat itu tumbuh dan diwujudkan oleh suatu komunitas kecil. Artinya anggota masyarakatnya tidak demikian besarnya. Oleh karena itu, dalam suatu masyarakat yang mempunyai jumlah yang besar serta menempati daerah yang luas akan terbagi dalam komunitas kecil dengan wilayah yang relatif kecil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mutiara Surya dengan NIM 19004542. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis dan bentuk pelaksanaan sanksi tindak kejahatan delik asusila dalam hukum adat komunitas masyarakat suku Bunggu. Nah, jadi cara penyelesaian masalah yang dilakukan masyarakat suku Bunggu ini yaitu melalui tata cara penyelesaian peradilan adat yang dilakukan dengan cara yang pertama yaitu musyawarah. Nah, jadi jika ada suatu permasalahan di masyarakat suku Bunggu ini, mereka selalu mengutamakan dengan cara musyawarah karena mereka ingin melakukannya dengan cara damai dulu melalui perundingan. Nah, yang kedua, jika cara musyawarah itu gagal, maka si pelaku yang membuat masalah itu dapat dikenai sanksi berupa penghukuman, denda adat, atau pelaksanaan kewajiban adat. Nah, jika kedua itu gagal, musyawarah dan pemberian sanksi itu gak bisa, maka masyarakat suku Bunggu akan menyelesaikan kepada jalur hukum, yaitu menyerahkan semua masalahnya ke pihak berwajib atau polisi. Lalu, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis pemberian sanksi dalam hukum adat komunitas suku Bunggu. Jadi, pada dasarnya, di masyarakat suku Bunggu ini terdapat 4 pemberian sanksi. Yang pertama ada sanksi denda nibore. Sanksi denda nibore ini sanksi yang diberikan kepada seorang laki-laki yang melakukan hubungan badan dengan seorang wanita yang didasarkan atas suka sama suka akan dinikahkan. Nah, tapi jika si lelaki ini tidak mau bertanggung jawab, tidak mau menikahkan si gadis ini, maka dia akan diberikan sanksi denda nibore ini dengan berupa 2 ekor babi, 1 kain putih, 1 buah guma, 7 piring, dan 1 dula. Lalu yang kedua ada sanksi denda fone. Sanksi denda fone ini diberikan kepada seseorang yang membuat perempuan hamil di luar ikatan pernikahan. Nah, menghamili seseorang perempuan termasuk pelanggaran adat dalam komunitas suku Bunggu ini. Sehingga jika laki-laki yang menyebabkan hamilnya perempuan tersebut, maka laki-laki tersebut akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Nah, jika lelaki itu menolak, ia akan diberikan sanksi denda fone ini yang berupa 20 piring, 2 guma, 2 ekor babi, dan 2 buah dula. Lalu ada sanksi denda nafwalo. Nah, sanksi ini diberikan kepada seseorang yang melarikan seorang perempuan atas dasar suka sama suka akan dipanggil dan kemudian dikawinkan. Nah, jika membawa lari istri orang atau berzina dengan istri orang, keduanya akan mendapatkan sanksi ini yang berupa 50 piring, 5 ekor babi, 5 parang atau guma, lalu 1 kain putih, dan 5 buah dula. Terus ada juga sanksi hukuman pompadayo. Nah, sanksi ini diberikan kepada pelaku yang telah memperkosa, yang mana cara pemberian hukumnya seorang pelaku akan diikat bersama dengan orang yang telah diperkosa dan ia bunuh, kemudian dikubur, yang mana pelaku sebagai alas tikar dalam kubur. Demi nama Agustina dengan NIM 190297. Di sini akan melanjutkan pematerian yaitu mengenai tanggung jawab dari para pemangku adat. Nah, yang pertama ialah melaksanakan proses peradilan. Jadi, para pemangku adat bertanggung jawab terhadap setiap tahapan peradilan adat, mulai dari penerimaan laporan, memeriksa duduk persoalan, sampai pada tahap rapat sidang akhir. Nah, yang kedua ialah memutuskan dengan adil. Jadi, para pemangku adat dalam komunitas suku Bunggu harus memastikan bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses peradilan sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan dari para pihak yang bertikai. Nah, yang terakhir ialah melindungi hak-hak dari para pihak bertikai. Jadi, para pemangku adat bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak dari pihak yang bertikai. Dalam hal ini, jika perkara yang korbannya adalah perempuan atau anak-anak, maka para pemangku adat harus memastikan adanya perlakuan khusus. Sekian.